Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community online experience kita hari ini. Teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sedang menyaksikan tayangan ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang non-Kristen, baik Anda di Purwokerto ataupun di luar kota Purwokerto, saya ucapkan selamat bergabung dengan kami. Nah teman-teman, cuaca beberapa hari ini kita lihat lagi nggak menentu ya. Cuaca panas dan kadang sekarang sudah mulai nih masuk musim penghujan. Sesekali hujan juga turun dengan deras. Dan tubuh ini pastinya membutuhkan makanan dan minuman yang cukup supaya badan kita tetap kuat dan sehat, dan tentunya tidak mudah terserang penyakit. Konsumsi buah-buahan dan sayuran juga sangat diperlukan dalam cuaca yang tidak menentu seperti saat ini, supaya menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Dan berbicara tentang buah dan sayur-sayuran, kita semua pasti senang dong melihat suatu tumbuhan yang bertumbuh dengan subur, daun-daun hijau dan segar, serta buah yang keluar di musimnya. Sehingga seringkali kita ingin segera memetik buahnya. Pertumbuhan sangat penting untuk suatu tumbuhan untuk dapat menghasilkan buahnya. Ataupun daun-daun yang hijau dan segar, serta batang tumbuhan dan ranting yang kuat. Demikian juga kita sebagai manusia, ingin selalu bertumbuh. Nah, apakah pentingnya bertumbuh dan bagaimana sih caranya untuk bertumbuh? Sudahkah Anda bertumbuh atau justru Anda tidak bertumbuh? Aku nggak bertumbuh. Itu adalah tema renungan firman Tuhan kita yang akan disampaikan oleh Pastor Elia Sutopo. Namun sebelumnya rekan saya Yosi bersama dengan GC Band akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi tayangan khotbah dan pujian pada hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya sudah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana ya. Tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Beri sorak-sorai untuk Tuhan. Mari kita mau lebih lagi mengingat Tuhan. Katakan. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja mari bersama rohku pasti tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja Kau tak biarkan pencobaan. Mari menari bersama melebihi batas kekuatan. Kau yang pintar kemuliaan, makin serupa dengan gambaran. Katakan bersama. Oh, ku pasti
Oke, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Salah satu kehormatan buat saya bisa ada di tempat ini melayani dengan Anda semua pada kesempatan akhir pekan ini. Nggak lupa saya ngucapin thank you buat tante saya, Pendeta Lois ya, juga cousin saya, Pendeta Jason, untuk kehormatannya dan kesempatannya saya bisa berbagi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kesempatan sore hari ini langsung aja kita masuk ke pembahasan kita. Saya mau tanya nih, ada yang pakai rok kebesaran saudara? Hah? Kalau kita beli rok saudara ya, ini cewek ya rok ya. Anda beli yang agak gedean apa kecilan? Kalau cewek mungkin agak kecilan biar kelihatan slim gitu kali ya. Jarang kita beli rok yang kegedean gitu. Jadi kalau angkat tangan sambil dikempit gini kan jarang gitu kan. Nah kenapa saya ngajak ngebahas ini? Karena gini, ada banyak hal dalam hidup ini yang ada ukurannya. Kalau Anda beli rok, Anda mau beli rok bawahan yang ukurannya pas dengan pinggang Anda. Yang setuju dengan saya katakan yes. Benar ya, itu yang kita lakuin. Kalau Anda beli sepatu juga gitu. Anda beli sepatu yang ukurannya itu pas dengan kaki Anda. Saya nggak tahu ada orang yang mungkin hobinya beli sepatu kegedean gitu. Biar jalannya kenapa susah gitu. Mungkin ada. Tapi rata-rata kita beli sepatu itu yang ukurannya pas. Supaya apa? Dipakainya juga enak, dipakai jalan juga enak. Nah ada banyak hal yang bisa diukur dalam hidup ini. Hal lain lagi nih dalam hidup Anda. Kalau Anda beli rumah, Anda lihat brosur katanya rumah 5x10. Anda ukur tuh rumah. Wah beneran nih 5x10 sesuai dengan brosurnya. Anda mau membangun di atas tanah tersebut, itu pun juga ada ukurannya. Ukuran panjang bangunan yang mau Anda bangun, ukuran lebarnya, ukuran tingginya dan lain sebagainya. Itu bisa diukur. Ketika Anda sudah mulai siap, Anda isi dengan perabotan. Anda mau beli perabotan pun juga Anda ukur dulu tuh. Ruang tamu kita gedenya seberapa dan kita mau beli perabotan rumah tangga, sofa living room yang besarnya juga seberapa. Itu pun juga kita ukur. Nah demikian juga bagi kita yang bekerja. Kalau Anda bekerja di perusahaan, Anda bekerja di sebuah organisasi, nggak jarang ada yang namanya ini KPI, yaitu Key Performance Indicator. Untuk apa? Untuk mengindikasi performa kerja kita. Kita ini kerja sesuai target, kita berperforma dengan baik atau tidak. Nah dalam hidup kita itu ada banyak hal yang bisa kita ukur. Tapi ternyata nih, perhatikan nih. Ternyata juga ada banyak hal dalam hidup kita yang ngukurnya susah. Gimana Elia maksudnya? Apa yang susah diukur nih? Coba ya kita pikirin sama-sama. Bicara tentang enak atau tidak enak aja itu ngukurnya susah, bener gak? Ada orang yang bilang gudeg, misalnya merek A gitu. Itu enak banget. Tapi si B gak setuju. Kurang enak. Lebih enak gudeg C daripada gudeg A. Jadi kita ngukur enak gak enak ini gimana dong? Kalau udah bicara selera, bener gak? Bicara yang lain lagi. Wah indah atau tidak indah. Itu ngukurnya kan juga susah. Ketika kita lihat pemandangan, wah luar biasa ya keren, indah banget pemandangannya. Ada orang yang gini, biasa aja gitu. Nggak ada indah-indahnya gitu. So mengukur indah atau buruk itu juga gimana ukurannya gitu kan. Atau gini, mengukur sesuatu yang istilahnya gini, entertain misalnya. Anda lihat sebuah konser, saya nggak tahu sebagian Anda kemarin lihat Coldplay apa enggak, begitu viral ada di mana-mana, ya dia pinjam duit 100 semua orang Indonesia heboh, benar nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, sebagian kita lihat gini, Coldplay keren banget ya gitu. Tapi ada juga yang bilang Coldplay ya oke lah, namanya konser kayak gitu. Ada yang bilang kembang apinya ya, fireworksnya keren banget gitu. Tapi ada juga yang bilang ya kita mah udah pernah lihat yang lebih gede gitu. So keren apa nggak keren Bapak Ibu saya, itu ukurannya gimana coba. So ada hal yang bisa kita ukur, sepatu Anda bisa diukur, ikat pinggang Anda bisa diukur. Kalau orang yang fitness lengannya diukur-ukur tuh tiap minggu. Udah makin gede apa enggak, udah ngefek apa enggak, minum protein dia berdampak apa enggak gitu kan. Nah tapi ada juga hal yang susah ngukur.
Nah, kenapa saya ngajak kita ngebahas ini sore ini? Karena gini, ini yang akan saya ajak kita lihat bersama-sama. Siap-siap ya, pertanyaannya adalah gini. Sekarang bagaimana kita mengukur pertumbuhan rohani kita? Kalau Anda baru dalam kekristenan atau Anda bukan Kristen, mungkin ini minggu yang baik Anda ada di sini. Untuk Anda mengawali perjalanan iman ini, Anda langsung tahu barometernya Anda bertumbuh. Bukan cuma ikut-ikutan kebiasaan orang Kristen yang Anda tahu. Tapi Anda langsung punya, oh ini toh barometernya bertumbuh. Nah, bagi Anda yang sudah lama Kristen, Anda yang kadang tiap minggu harus berkorban ke gereja mungkin. Anda harus bangun pagi-pagi, kalau sore mungkin tidur Anda jauh lebih panjang daripada yang pagi gitu kan. Anda harus tidur lebih lama, rasanya berkorban gitu tidur lebih lama. Atau Anda menunggu-nunggu kebaktian sore kapan gitu kan. Nah, sebagian kita yang udah berpuluh-puluh tahun mungkin ke gereja, pertanyaannya kan juga gini, bagaimana saya tahu saya ini bertumbuh di dalam Tuhan apa tidak? Gimana kita bisa mengukur saya ini bertumbuh di dalam Tuhan atau tidak? Yuk kita lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus dia pernah ngasih kita gambaran seperti ini. Di Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Ini kata-kata Yesus yang direkam oleh muridnya. Dicatat sama muridnya namanya Matius. Kita lihat sama-sama ya. Kalau Anda tanya, iya gimana ya mengukur pertumbuhan rohani saya nih? Yuk kita lihat, kita baca ya sama-sama 2-3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini menarik, kalau Anda baru di gereja atau Anda bukan Kristen, Anda perlu tahu konteksnya Yesus ngomong kayak gini nih gimana nih. Kalau Anda lama di gereja, Anda Kristen lama, konteksnya waktu itu Yesus tuh dengan cerita. Ada momennya saya akan disiksa, bahkan saya akan mati, tapi pada hari yang ketiga aku akan dibangkitkan. Petrus muridnya menjawab gini, jauhkanlah itu daripadamu. Jangan Tuhan, jangan itu terjadi gitu. Dan Yesusnya gini, enyahlah kamu iblis. Petrusnya mikirnya gini, wah ikut Tuhan tuh aman. Mana ada dibunuh-bunuh kayak gitu, nggak ada. Dia kan nggak menyangka gitu kan. Petrus mikirnya apa? Ikut Tuhan itu nyaman. Bahkan mungkin dia mikirnya ikut Yesus tuh nggak ada penderitaan gitu. Tapi Yesus bilang apa? Barang setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, dari kalimat singkat ini Yesus itu menjelaskan. Mau tahu barometernya ngukur kita ngalamin pertumbuhan? Dia ngajak kita mikirin. Nah, tapi sebelum kita membahas ini lebih jauh Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa kesalahpahaman yang sering terjadi. Baik dalam pemikiran saya atau maupun dalam pemikiran kita semua. Kalau Anda Kristen lama atau Anda Kristen baru sekalipun. Nah, kesalahpahaman yang sering terjadi. Siap-siap ya, ini kesalahpahaman yang dulu yang kita lihat. Tentang pertumbuhan rohani. Kita lihat ya sama-sama ya. Nah yang pertama gini, pertumbuhan rohani saya ingin mengucapkannya gini. Seringkali orang salah memposisikan gini, statusnya di dalam Tuhan, posisinya di dalam Tuhan dengan pertumbuhan rohani. Maksudnya gimana sih Elia? Simpelnya gini adalah gini. Kalau Anda terima Yesus, hari ini mungkin Anda gak kenal Yesus. Tapi ketika Anda berdoa, Yesus aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Izinkan saya berkata gini, seketika itu juga saudara diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Yang paham boleh katakan yes. Seketika saudara, di momen itu Anda langsung ngalamin Tuhan, Roh Kudus hidup dalam saudara, anugerahnya besar buat kita diselamatkan oleh anugerah. Tapi perhatikan gini. Waktu Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti kita langsung bertumbuh, benar nggak? Makanya banyak orang yang salah paham dan dia mikir gini, yang penting kan saya udah terima Yesus. Ngapain gereja? Ngapain persekutuan sama orang-orang gereja-gereja? Aduh, gak ngerti pembahasannya gitu. Yang lain mungkin mikir, ngapain doa? Ngapain baca firman? Ngapain ikut program-program dan lain sebagainya? Kan yang penting aku udah terima Yesus. Bisa ngikutin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kesalahpahaman yang terjadi karena apa? Yes, dia terima Yesus, oleh anugerah dia diselamatkan.
Tapi bukan jaminan dia langsung bertumbuh secara rohani. Hanya karena Anda berdoa terima Yesus, itu bukan jaminan kita langsung bertumbuh di dalam Yesusnya. Ini kesalahpahaman yang sering terjadi. Nah, berikutnya nih Bapak Ibu saudara, kesalahpahaman yang sering terjadi adalah gini, antara cintanya Tuhan dengan kehidupan kita. Nah, cintanya Tuhan sama kita itu nggak perlu dipertanyain lagi. Waktu kita berdosa, dia mati untuk Anda dan saya. Yang paham ini boleh katakan yes. Ya, waktu kita masih berdosa, kita nggak ngerti minta ampun, hidup kita dalam dosa, justru dia mati untuk kita supaya apa? Dia mengeluarkan kita dari dosa dan menjadikan kita anak Allah. Walaupun dia udah cinta kita, ini yang perlu kita pikirin, bukan jaminan kita bertumbuh di dalam Yesus loh. Makanya kesalahpahaman yang terjadi adalah orang-orang yang kadang mikirnya gini nih. Saya juga pernah mikir gitu. Yang penting kan Tuhan cinta sama aku. Mau aku gak bergereja, mau aku gak peduli, mau aku hidup gak karuan. Yang penting kan aku dicintai sama Tuhan gitu. Nah Bapak Ibu saudara, dicintai Tuhan itu sudah bukan pertanyaan. Tapi pertanyaannya waktu kita ngerti dicintai Tuhan. Apakah kita bertumbuh mencintai dia? Bisa ngikutin Bapak Ibu saudara? Waktu kita ngerti cintanya yang begitu luar biasa buat kehidupan kita. Apakah kita bertumbuh meresponi cinta dan kebaikan Tuhan? Karena kalau cintanya Tuhan gak perlu dipertanyakan. Yang sering perlu dipertanyakan adalah cinta saya kepada Tuhan. Cinta kita sama Tuhan. Nah kesalahpahaman yang sering terjadi yang ketiga adalah gini saudara. Siap-siap ya, kita lihat sama-sama ya. Spiritual growth, pertumbuhan rohani is not just about time. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, hanya karena Anda kenal Yesus atau ikut Yesus atau Anda Kristen 50 tahun, nggak jaminan Anda bertumbuh secara rohani. Sebagian kita berpikirnya gini, kalau udah 60 tahun ikut ke gereja, udah dibaptis, meninggalnya pakai penguburan orang Kristen. Wah itu udah pasti dia tumbuh rohani. Enggak jaminan. 60 tahun ikut Tuhan, pertanyaannya, masih mau enggak sangkal diri pikul salib? Masih mau enggak? Karena kita bisa ketemu orang yang baru 6 bulan ketemu Tuhan dan dia gini, Tuhan aku ini siapa, orang berdosa. Tapi kok Tuhan mau mati buat aku. Aku ini enggak pantas tapi kok Tuhan pantaskan hidup saya. Aku enggak layak tapi kok Tuhan layakkan hidup saya. Dan dia gini, Tuhan aku mau kasih hidupku buat Tuhan. Aku punya pekerjaan, apa yang bisa aku lakuin ini buat Tuhan. Aku punya profesi, what can I do for you God? Malah orang yang 6 bulan dia lebih berani sangkal diri pikul salib. Pertanyaannya kalau Anda udah 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Mohon maaf kalau Anda anaknya orang Kristen, cucunya orang Kristen, keturunan orang Kristen. Pertanyaannya gini, masih mau gak sangkal diri pikul salib? Sorry ngomong, kadang bagi kita yang keturunan Kristen, kita sering dengar ayatnya, tapi kita gak kepikir kok pikul salib. Bener gak? Yang keturunan orang Kristen. Kok bisa bilang gitu Elia? It was me. Saya anak pendeta, saya cucu pendeta, nggak pernah waktu saya bertumbuh saya kepikir mau pikul salib, nggak pernah. Honestly, jujur aja. Sampai saya ngerti, oh wow, following Jesus is not just about me. It's not just about blessing me, enggak. Tapi ternyata Yesus bilang apa? Mau ikut aku? Sangkal diri pikul salib. Nah, ketika Anda sudah 60 tahun ikut Tuhan, pertanyaannya, masih mikir nggak? Masih mau nggak sangkal diri pikul salib? Nah ini berikutnya nih, kesalahpahaman yang sering terjadi adalah ini. Pertumbuhan rohani bukan hanya soal tumpuan pengetahuan. Spiritual growth is not about accumulated knowledge. Bukan hanya soal tumpukan pengetahuan. Ada orang yang menyamakan pertumbuhan rohani dengan banyaknya pengetahuan. Kalau saya udah ikut kelas A sampai Z, maka saya tumbuh rohani. Karena pertanyaannya, yes, pemahaman penting, pengertian penting, pengetahuan itu powerful. Tapi setelah kita tahu A to Z, pertanyaannya gini,
berani nggak sangkal diri pikul salib? Karena orang seperti saya, kita kan belajar sekolah Alkitab nih. Baca, suka baca gitu. Download buku-buku, I read. Kadang saya juga mikir gini, God, jangan-jangan aku lebih suka ngebacanya daripada suka Tuhannya. Jangan-jangan aku lebih di-entertain dengan isi buku ini daripada dari baca buku ini aku ngalamin personal relationship lagi sama Tuhannya. Jangan-jangan aku cuman enjoy kognitif aku diisi daripada aku enjoy relationship with God. Kadang saya sampai mikir, Tuhan, ngeri dong kalau aku cuman enjoy baca tapi gak membuat aku makin berani pikul salib. So Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi pengetahuan is powerful. Tapi setelah kita tahu, are we still willing to carry the cross? Nah ini kesalahpaham selanjutnya nih. Pertumbuhan rohani gak ada hubungannya dengan aktivitas atau kesibukan. Saya ingin ajak kita renungin bersama nih. Hanya karena kita sibuk untuk hal baik, belum tentu kita bertumbuh secara rohani. Hanya karena kita sibuk untuk hal baik, saya ulangi ya, belum tentu kita tumbuh secara rohani. Kenapa saya bilang gini? Karena apa? Saya juga mengaca kok dalam hidup saya. Saya anak pendeta, cucu pendeta, gedenya dipastori, dipastori gereja, bermainnya di halaman gereja. Waktu saya bertumbuh, Tuhan kasih kita talenta main musik. Sehari kita di gereja bisa latihan musik bisa 5 sampai 5,5 6 jam every day. Sekolah itu lebih ke hobinya. Kalau main musik lebih sekolahnya. Bapak Ibu saudara sekalian. So we love the music. Tapi kita sampai mikir gini, wow. Kita suka kesibukan di dalam gereja. Belum tentu kita cinta Tuhan, benar gak sih? Hanya karena saya tumbuh dan terbiasa dengan kesibukan yang orang bilang rohani. Belum tentu saya tuh cinta sama Yesusnya loh. Kita bisa mencintai musiknya dan pelayanannya lebih daripada Yesusnya. Kita bisa lebih enjoy pelayanannya. Makanya gini, kadang saya juga gini. Orang kalau lihat, wah hebat ya pelayanan. Wow, mereka gak ngerti. Belum tentu kok kita cinta Yesusnya, benar gak sih? Karena kita lebih cinta pelayanannya. Bapak Ibu saudara sekalian, tapi kalau orang cinta Yesus pasti cinta melayani. Yang paham boleh katakan yes. Tapi kita juga bisa kebalik kok. Mencintai pelayanannya tanpa mencintai Yesusnya. Bisa gak? Bisa banget. Mencintai musiknya, hobinya, talenta kita lebih daripada Yesusnya. Bisa banget gak? Bisa. Kenapa orang berantem pelayanan? Karena dia kan kejar pelayanannya. Sampai dia gak ngalamin Yesusnya lagi. Bener gak sih? Sebagian Anda mungkin Anda lihat saya berdiri di tempat ini sore ini. Wah bisa pelayanan ya masih muda hebat ya. Yang harus Anda pertanyakan gini, ini orang lebih mencintai pelayanannya atau Yesusnya? Benar gak sih Bapak Ibu saudara sekalian? Itu yang perlu kita pikirkan. Karena apa? Sibuk dengan hal baik belum tentu kita tumbuh loh. Belum tentu kita tumbuh. Orang Farisi juga sibuk dengan hal keagamaan. Tapi mereka gak punya pertumbuhan rohani dalam Yesus. Makanya doa saya buat anak-anak saya. Anak-anak saya kan hari-hari ini mulai pelayanan kan. Orang-orang kan gitu di gereja, wah hebat ya anaknya udah mulai pelayanan. Tapi dalam hati saya doa Tuhan, anak saya jangan cuman sampai cinta pelayanan, tapi sampai dia luput cinta Yesus. Karena kalau dia cinta Yesus, dia pasti mau melayani Yesus. Bener gak sih? Tapi jangan sampai dia cuman hanya tumbuh mencintai pelayanan tanpa dia mencintai Yesusnya. Oh itu doa saya banget. Dan saya berdoa buat kita semua, apalagi kita ini yang keturunan Kristen nih. Kita bisa rajin ke gereja tanpa kita mencintai Yesusnya loh. Tapi kalau kita cinta Yesus, kita juga akan pasti rajin ke gereja. Benar gak sih? Tapi kita juga bisa kebalik kok. Nah oleh sebab itu nih, makanya kalau Anda sibuk dengan kegiatan rohani atau apapun itu. Pertanyaan, are we growing? Masih mau gak sangkal diri pikul salib? Nih berikutnya nih. Kesalahpahaman yang sering kali terjadi adalah gini. Pertumbuhan rohani tidak ada hubungannya dengan kaya atau
miskin. Boleh kita ucapin ya sama-sama ya. 2, 3, pertumbuhan rohani tidak ada hubungannya dengan kaya atau miskin. Karena banyak orang menyamakan status ekonomi itu dengan pertumbuhan rohani. Wah kalau duit lancar, cuan masuk terus, tambah gede lagi. Wah hidup kita udah bener nih. Ini udah tumbuh kita nih pasti nih. Karena kita bener nih, makanya cuan ngalir bagus terus nih. Saudara coba kita renungin dong. Ada banyak orang di luar sana, cuannya lebih gede dari kita. Tapi mereka sama sekali gak kenal Yesus, banyak gak? Banget banyaknya. Demikian juga sebaliknya. Sorry ngomong ya, macak miskin gak jaminan dia rohani. Wah kalau aku makin miskin, makin sederhana, itu kan bahasanya gitu. Wah dia rohani, mengalahkan kedagingannya, belum tentu. Coba kita pikirin, orang di luar sana atau orang di sekitar kita, hidupnya di bawah garis kemiskinan dan sama sekali gak kenal Yesus, banyak gak? Banget, banyak. Sehingga apa? Pertumbuhan rohani itu gak ada hubungannya dengan kaya atau miskin. Nah, kita kembali lagi, terus gimana dong? Kalau sepatu aja bisa diukur. Ikat pinggang ada ukurannya. Baju Anda ada ukurannya. Gimana kita ngukur? Are we growing in Jesus? Yesus bilang apa nih? Matius 16 ayat yang ke-24. Kita kembali ke satu kalimat ini yang Yesus sampaikan dan dicatat sama Matius. Kita baca ya sama-sama 2, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Soalnya dari kalimat Yesus ini ada satu tag kalimat aja yang saya kepingin Anda bawa pulang. Pertumbuhan rohani bisa dilihat dari ini. Level iman dan kemauan kita untuk memikul salib. Boleh kita ucapin sama-sama bahasa Indonesia ya. 2, 3. Pertumbuhan rohani bisa dilihat dari level iman dan kemauan kita untuk memikul salib. So kalau Anda 50 tahun udah jadi orang Kristen, Anda 50 tahun ke gereja. Pertanyaannya, tumbuh nggak? How can I measure? Dilihat dari level iman, kemauan kita untuk pikul salib. Sebagian kita mungkin adalah orang yang gini, suka maraton dengar khotbah. Elia kamu tahu nggak? Saya bangun pagi, YouTube khotbah nyala. Wah, saya mandi, YouTube khotbah saya tetap nyala. Saya makan pagi, orang lain makan gudeg, saya makan firman. Khotbah YouTube tetap nyala. Saya berangkat kerja naik sepeda motor sekalipun, YouTube khotbah jalan. Anda boleh dengar semua orang terkenal, pendeta terviral sekalipun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sampai di kantor kerja itu firman YouTube jalan terus. Wah. Makan siang orang lain makan nasi padang, saya makan firman padang. YouTube sermon jalan terus mungkin. Di kantor siang-siang orang lain mulai capek, saya tetap YouTube khotbah jalan terus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dari kantor saya naik motor, YouTube khotbah jalan terus. Sampai di rumah saya kumpul dengan anak-anak, wah firman di YouTube gak pernah berhenti, pastor. Mungkin itu Anda. Pertanyaannya, mau gak pikul salib setelah setiap hari dengar YouTube khotbah? Are we growing? Atau itu just entertaining for a while? Hah? Are we growing? Terus gimana saya bisa tahu saya tumbuh? Bisa dilihat dari level iman dan kemauan kita untuk pikul salib. Kalau Tuhan udah berkati kita, mungkin bahasanya kita udah sultan, udah tajir, cuannya gak karu-karuan. Pertanyaannya adalah gini. Masih mau gak pikul salib? Kalau Tuhan udah berkati kita sedemikian rupa. Karena intinya bukan cuman miskin jadi kaya. Kalau itu aja mah kita gak perlu Yesus, benar gak sih? Tapi kalau Tuhan izinkan kita jadi sultan sekalipun. How can I know I'm growing in Jesus? Dilihat dari level iman, kemauan kita untuk pikul
Pikul salib. Kalau Tuhan bikin Anda viral sekalipun. Very famous. So what? Kalau cuman gitu aja apa bedanya dengan orang yang gak kenal Yesus? Benar gak sih? Terus gimana saya tahu saya bertumbuh? Dilihat dari level iman, kemauan kita untuk pikul salib. Kalau Anda anaknya orang Kristen, keturunan orang Kristen, mau gak kita pikul salib? Ini tadi yang pagi yang saya juga ajak kita pikirin ini sama-sama ya. Kalau Anda punya anak, yang punya anak boleh angkat tangan yang punya anak. Ya, yang punya anak, oke, wow. Anda ke gereja hari ini, kalau saya tanya agama Anda, saya berasumsi Anda akan menjawab Anda Kristen. Ya, Kristen. Karena Anda Kristen, Anda bawa anak Anda ke sekolah minggu, ya. Setiap akhir pekan dibawa ke gereja. Kalau saya tanya anaknya agamanya apa gitu. Saya berasumsi Anda juga akan menjawab anak Anda Kristen. Pertanyaannya gini, coba tanya sama anak Anda. Cinta Yesus gak? Bahkan as they grow, pertanyaannya bukan cuma cinta Yesus. Berani gak sangkal diri pikul salib? Karena itu yang sudah mulai hilang loh. Di generasi kedua, ketiga orang-orang Kristen. Kita bisa tiap minggu ke gereja. Mikir pikul salib aja enggak terbesit, bener enggak? Hah? Kita bisa ada di kampung Kristen sekalipun. Pikul salib. Itu mah nanti aja, itu nanti aja. Tapi come on. Kalau Anda adalah keturunan Kristen hari ini, pertanyaannya adalah masih mau enggak menyangkal diri pikul salib? Nah, apa sih artinya menyangkal diri pikul salib? Sebagian kita kan pasti gini, apa aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Apa wujudnya kita itu menyangkal diri pikul salib? Kalau sebagian Anda mungkin bilang, kan gak mungkin kita bawa-bawa salib kemana-mana. Tadi pagi saya lihat ada banyak ibu-ibu yang pakai anting-anting salib. Dia udah pikul di telinganya dia. Dia udah gendong di telinganya dia. Saya gak tahu sebagian Anda karena hari Minggu ke gereja, Anda sudah gendong di dada Anda pakai kalung salib. Nah, tapi apa sih artinya? Yuk kita lihat sama-sama wujud aplikasinya simple aja dalam hidup kita. Yang pertama adalah gini, orang pikul salib, dia mau menundukkan diri dan taat sama Tuhan. Saya punya seorang anak kecil, umur 6 tahun, dia itu suka sekali dengan hal yang manis. Anak saya 3 sih, umur 13, 11, sama 6 tahun. Nah, yang cewek paling kecil ini dia itu suka semua yang manis. Kalau dia lihat donat dia makan gitu. Nanti dia lihat coklat dia makan lagi. Suruh makan nasi dengan lauk pauk yang benar dia gini. Oh I'm so full gitu. Tapi begitu dia lihat yogurt yang manis dia gini. Can I? Loh katanya tadi full. Ya but I'm still hungry gitu ya. Dia gitu, aku lapar lagi gitu. Well intinya pokoknya dia mau yang manis saja gitu. Nah kadang kita bicara pelan sama dia, kadang kita kerasin dia. Kadang kita merayakan yang baik dalam hidup dia. Tapi kadang kita juga harus disiplin dia. Tapi yang saya pelajarin dari anak-anak adalah gini. Mereka itu punya naluri untuk tunduk dan taat loh. Sebagian kita mungkin, aduh anak saya itu tantrum, bandel, gini dan sebagainya. Tapi in the end, perhatikan gini. Mereka itu punya naluri untuk tunduk dan taat. Makanya Yesus ngajarin apa? Dia bilang apa? Yesus bilang apa? Jadilah seperti anak kecil. Bukan kekanak-kanakan. Bukan childish, tapi childlike. Apa bedanya? Childlike itu artinya apa? Ini loh, ternyata anak kecil itu gampang banget untuk tunduk sama taat. Demikian juga dalam hidup kita nih. Menyangkal diri pikul salib. Easily obey. Menundukkan diri dan taat. Sama apa? Sama firman Tuhan. Sama apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Nah yang kedua, wujudnya apa nih? Wujudnya simple aja gini. Mau diajar, mau dibentuk. Saudara, ini yang saya tadi pagi tanya. Saya mau tanya gini aja dulu deh. Yang pernah remaja, boleh angkat tangan yang pernah remaja. Yang pernah remaja ya, oke. Berarti udah tua sekarang gak remaja lagi. Kalau udah tua, yang punya anak remaja, boleh angkat tangannya. Yang punya anak remaja ya, oke.
Yang lebih tua lagi saya harusnya tanya yang punya cucu remaja. Well, kita semua pernah remaja, sebagian punya anak remaja dan sebagian Anda duduk di sini adalah orang-orang remaja gitu. Nah, waktu kita remaja, ingat nggak? Kita itu lebih dengar kawan kita daripada orang tua kita, benar nggak? Orang tua kita yang kasih kita makan, yang doain kita, yang bela-belain hidup kita, yang kerja setengah mati buat kita, yang pokoknya berjuang untuk kita, tapi kita lebih dengerin teman kita daripada orang tua kita. Kalau sama mama, secret. Tapi kalau sama temen, gak secret. Ngalamin tuh gak yang punya remaja? Anak saya yang remaja, yang umur 13 tahun mulai gitu. Kalau saya lihat dong handphonenya, it's my privacy. Wow, oke. It's my privacy. Tapi kalau temennya lihat handphonenya boleh loh. You wanna see? Tapi kalau daddy mami dia bilangnya apa? It's my privacy, dad. Pernah saya gitu kan jailin dia gitu, saya usilin dia gitu. Dad please, my privacy. Dia gitu, oh wow, dia udah bisa bilang gitu. Yang remaja, saya juga pernah gitu. Lebih dengerin teman kita daripada dengerin orang tua kita. Sama loh halnya buat hidup kita. Seringkali kita lebih denger orang daripada denger Tuhan, benar gak? Padahal yang berkati kita itu Tuhan. Yang memberikan pertolongan, yang memberkati hidup kita, yang jadi penuntun kita siapa? Tuhan. Giliran kita udah kepepet, kita teriak Tuhan please, bener gak sih? Tapi kita seringkali lebih dengar orang daripada kita dengar Tuhan. Aduh gak paham firman nih, bingung. Udah lebih baik tanya orang aja gimana sih ini. Dibohongin kita juga gak ngerti, bener gak sih? Padahal yang berdoa buat kita, yang mikirin hidup kita itu siapa? Tuhan. Tapi yuk menyangkal diri pikul salib. Mau diajar, mau dibentuk oleh apa? Oleh Tuhan, firman Tuhan. Nah berikutnya gini, menyangkal diri pikul salib wujudnya apa? Lapar dan haus akan Tuhan. Saudara, saya nggak tahu kalau Anda lagi lapar, sorry ya. Tapi yang pernah lapar, boleh nggak tanya, yang pernah lapar. Ya, yang pernah lapar. Yang ketawa-ketawa mungkin sedang lapar. Saya nggak akan tanya yang sedang lapar. Karena kita nggak nyediain apa-apa kan, nggak enak kan, udah tanya. Tapi ya boleh aja sih tanya nanti biar membayangkan makan sendiri gitu. Nah by the way, Anda yang pernah lapar gitu kan. Kalau udah lapar banget, ini yang saya sering kali ingat gitu ya. Lagi bersepeda lapar banget. Kita tuh tahu Indomie itu gak baik. 480 kalori, bener. Ada orang yang ngasih tahu nih ya, kalau Anda lari mau membakar 480 kalori. Dia bikinkan tuh TikToknya. Wow dia lari 1 kilo baru 70 kalori. Berarti dia perlu lari 5 sampai 6 kilo dengan kecepatan tertentu untuk bakar tuh 480 kalori. Benar kan? Nah juga ada yang bilang gini, katanya Indomie itu kalau di dalam perut kita bisa tersimpan 4 sampai 5 hari. Tapi kalau sudah lapar, semua teori itu kita lupa. Yang penting enak, bener gak sih? Nah, kenapa saya ngajak kita memikirkan tentang hal ini? Sama lo, Yesus tuh pernah bilang gini, berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu yang empunya kerajaan Allah. Kenapa Yesus bilang orang miskin? Orang miskin tuh dia very hungry. Kapan ya my next meal? Nextnya aku makan apa ya? You know what? Kita juga ini menyangkal diri pikul salib. Izinkan Roh Kudus bikin kita ini. Tuhan, I want more of you. I want more of your words. Mencintai dan lapar dan haus akan Tuhan. Ini yang berikutnya, yang keempat adalah gini. Wujudnya, aplikasinya, simple buat hidup kita adalah gini. Menyangkal diri pikul salib. Wujudnya terlibat memperbesar kerajaan Allah. Tanpa terkecuali, termasuk saya. Kita ini orang yang paling gampang mikirin diri sendiri, bener gak sih? Semua kita. Kita mikir gini, apa yang saya bisa dapat, apa yang saya mau, apa yang saya butuhkan, apa yang saya inginkan, apa yang saya ingin capai. Kita semua bisa kayak gitu. Tapi memikul salib, itu membantu kita untuk bisa gini, meredam egois kita. Bahkan mengalihkan ego kita untuk apa? Untuk ini loh, memperbesar kerajaan sorga. Memperbesar kerajaannya Tuhan, pekerjaannya Tuhan.
Pikul salib is very healthy actually buat kita loh. Buat orang seperti saya, pikul salib is powerful. Karena apa? Membuat kita terbantu, less of me, more of Jesus. Yang paham boleh katakan yes. Ya. Nah, berikutnya gini, pikul salib wujudnya apa? Kita ini berkorban untuk Tuhan. Berkorban untuk Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab nih ya, ini yang terakhir, aplikasi yang terakhir. Di dalam perjanjian lama itu ada begitu banyak macam korban. Ada korban bakaran, korban penyucian dosa, korban, begitu banyak macam korban. Pernah nggak kita mikir apa sih tujuannya dari korban-korban ini? Tujuannya dari korban adalah gini, melatih orang yang bawa korban untuk nggak egois. Untuk mengosongkan diri, menghormati Tuhan. Tahu nggak? Itu juga yang Yesus lakuin buat kita loh. Yesus kosongkan dirinya. Dia itu setara dengan Tuhan. Tapi dia kosongkan dirinya, ambil rupa hamba. Jadi samanya seperti Anda dan saya. Dia kosongkan dirinya. Bapak Ibu saudara sekalian, pikul salib membantu kita apa? Mengosongkan diri. Sehingga kita apa? Belajar berkorban buat Tuhan. Karena kalau nggak ada itu saudara, kita itu selfish banget. Kita mau makin gede buat kita, tapi kita sama sekali nggak mikirin Tuhan. Tapi pikul salib, wujud salah satunya adalah kita mau belajar, diajar oleh Tuhan. Untuk apa? Berkorban untuk Tuhan. So di akhir pembahasan ini, saya cuma ingin mengajak kita mengingat kutipan ini aja. Gimana sih saya bisa mengukur pertumbuhan rohani? Kalau sepatu diukur, pinggang bisa diukur, meja ada ukurannya, bangunan bisa diukur. Gimana pertumbuhan rohani? Kalimat ini sekali lagi kita baca sama-sama ya. Kita baca ya 2, 3. Pertumbuhan rohani bisa dilihat dari level iman dan kemauan kita untuk pikul salib. No matter how great Tuhan bawa kita. Dulu penghasilan 5 juta misalnya gitu. Tuhan izinkan saudara pegang 500 juta. Masih mau nggak pikul salib buat Tuhan? Kalau Tuhan bawa Anda jadi very famous. Dulu gak ada yang kenal. Sekarang kemana-mana disapa orang gitu. Masih mau gak pikul salib? That means you're growing. Anda 3 bulan ikut Tuhan. Anda udah 60 tahun terakhir ini ikut Tuhan. Gimana saya tahu saya terus bertumbuh? Pertumbuhan rohani bisa dilihat dari level iman, kemauan kita untuk pikul salib. Bagi Anda yang keturunan orang Kristen. Kalau saya udah keturunan orang Kristen, how do I know I'm growing? Simple. Dilihat dari level iman, kemauan kita pikul salib. Bagi teman-teman yang udah pelayanan nih. Gimana saya tahu saya ini ikut Yesusnya, mencintai Yesusnya, atau saya hanya mencintai pelayanannya? Karena di satu titik buat saya pelayanan itu sebenarnya actually hobi loh. Bukan pelayanan. I love it. I love the music more than I love Jesus. It was about me more than about Jesus. Terus gimana aku bisa tahu kalau it's about Jesus? Bisa dilihat dari level iman dan kemauan kita untuk pikul salib. So saya gak akan panjang lebar sore hari ini. Tapi kalau sepatu Anda ada ukurannya dan Anda mengukur, am I growing in Jesus? Coba pikirin ini. Dari level iman, kemauan kita untuk pikul salib. Saya gak akan tanya siapa yang mau pikul salib malam ini, saya gak akan tanya. Tapi biar semua kita mikir, iya ya. So for so long I've been Christians. Mau gak sih aku ini pikul salib? So selama ini aku jadi orang Kristen. Mau gak ya aku pikul salib? Saya cuma berdoa supaya kita semua fokus on Jesus. Karena Yesus lebih dulu pikul salib buat Anda dan saya. Dia ambil salib. Dia disiksa. Dia mati di atas kayu salib.
supaya saudara dan saya, kita semua ngalamin anugerah dan cintanya Tuhan. Anda diberkati sore hari ini. Yang bersyukur buat Yesus boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Come on. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya ingin mengakhiri pembahasan ini dengan kita merespon dengan lagu ini. Biar lagu ini ngingetin kita, Tuhan Engkau hadir. Engkau hadir di hidupku. Engkau bertahta, Engkau berkarya. Biar Yesus makin gede di dalam kami ya Tuhan. Biar Tuhan yang makin menguasai kehidupan kami ya Tuhan. Bukan berhala kami, bukan ego kami. But Jesus bigger in our life. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, berkatalah, amin, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu yang percaya Dia hadir bersama. Tuhan hadir di sini, Kau diami dengan hadir-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Oh yang percaya, Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu boleh bersama-sama sekali lagi. Tuhan hadir, Tuhan hadir. Come on yang percaya itu sore ini. Amin. Kau diam dengan hadir-Mu, bertatalah, berkati. Kau yang percaya, amin. Roh-Mu di sini, Tuhan hadir. Ya Yesus, Engkau hadir di hati kami. Saya boleh kasih sorak-sorai yang luar biasa buat Yesus kita. Come on. Thank you God, thank you God. Tuhan, terima kasih buat pembahasan sore hari ini. Biar hati kami makin fokus sama Yesus. Dan kami semua boleh jadi orang anak-anak-Mu yang boleh makin tumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Berkati kami berlimpah ya Tuhan. Kerjakan perkara yang besar dalam hidup kami, jelas berasal daripada Tuhan Yesus Kristus saja. Tambahkan pengaruh, tambahkan kesempatan yang baru, satu tujuan, untuk kemuliaan dan kesaksian nama Tuhan saja. Dimanapun kami berada Tuhan, di atas gunung ataupun di bawah lembah, lewat suka maupun duka, ingatkan kami, Engkau selalu hadir buat kami. Engkau bertata di setiap musim hidup kami. Engkau berkarya di setiap musim hidup kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang bawa persembahan mereka, perpuluhan mereka, janji iman mereka, persembahan hidup mereka ya Tuhan. Mata Bapa melihat Engkau terlibat di dalamnya. Engkau memberkati mereka sesuai janji-Mu ya Tuhan. Pulangkan kami untuk jadi anak-anak-Mu yang berani pikul salib, menyangkal diri untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati bersama kita berkata, amin, amin, amin.
Pertumbuhan rohani bisa terlihat dari level iman dan kemauan kita untuk memikul salib. Terima kasih Pastor Elias Topo untuk renungan firman Tuhannya yang telah berkati dan menguatkan kita semuanya. Dan untuk seluruh rekan saya, all team GCC Purwokerto, Anda semuanya luar biasa. Salam kompak selalu ya guys. Saya senang sekaligus bangga dapat menjadi bagian dari tim Gracia Community Purwokerto yang ramah namun gahar. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah setia dalam memberikan persembahan sehingga program Gracia Community Purwokerto dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi reflektor terang kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja, atau Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar Anda. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus berkati.